Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin dalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang saya hormati, hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Di saat umat Islam bergembira, banyak tetangga, kawan, sahabat kita yang mendapatkan musibah karena kebanjiran. Untuk itu, mari kita selalu berdoa kepada Allah agar musibah yang ditimpakan kepada saudara-saudara kita segera diselesaikan, disurutkan banjirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang tidak terkena musibah, marilah kita bersyukur kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan ketentraman, kedamaian kepada kita semua. Mari kita ucapkan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salat salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap menjadi umat Muhammad fid dunya hatta akhirah. Saudara-saudara, kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita bersyukur di saat mendapatkan musibah. Sebab rata-rata dari kita semua bersyukur itu ketika kita mendapatkan nikmatan saja. Bersyukur ketika kita mendapatkan pujian, bersyukur ketika kita naik pangkat, bersyukur ketika kita mendapatkan jabatan atau apapun. Namun ketika kita mendapatkan musibah, sakit, musibah kebanjiran, dan musibah-musibah yang lain, jarang kita menemukan orang yang bersyukur. Padahal Allah telah mencatat di dalam Al-Quran, menyampaikan kepada kita, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna idza lafil khusrin. Jadi barang siapa yang kita bisa bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatnya padaku. Itu artinya apa? Kalau kita bisa bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kita. Saudara-saudara, banjir adalah kejadian alam yang memang sekarang baru melanda di tempat saudara-saudara kita yang ada di Demak. Dan Masya Allah, mereka tidak hanya yang bermaksiat, namun orang-orang yang taat pun terkena imbasnya. Di sisi lain ada orang yang sedang berangkat untuk tarawih. Dia sudah berjalan di pinggir jalan, sudah tidak di jalan, sudah di pinggir jalan. Namun Allah telah memberi ketentuan lain dengan dia ditabrak oleh kendaraan yang lain, dan akhirnya dia patah tulang. Ini juga adalah ketentuan Allah. Karena merasa bahwa kita tidak salah, biasanya kita yang ada adalah emosi. Yang ada adalah selalu menyalahkan orang yang membuat banjir, menyalahkan orang yang menabrak kita. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa bersyukur. Coba kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Misalnya kita punya uang 3.300.000. Nah, yang 300 hilang. Yang 300 hilang. Nah, ketika kita ini masih mengucapkan alhamdulillah, yang hilang cuma 300, maka di situ pasti akan ada ketenangan. Itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu bertawakal, orang-orang yang selalu sabar, orang-orang yang selalu takarub pada Allah, maka kejadian hilangnya 300.000 itu tidak menjadi masalah karena masih ada 3 juta. Coba bayangkan kalau yang hilang itu 3 juta.
tentunya akan punya cerita lain. Sehingga kalau orang-orang yang terfokus kepada hilangnya 300 itu, maka menjadi hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan bahagia, dan selalu merasa tertindas. Karena apa? Karena tidak bisa bersyukur. Untuk itu, marilah saudara-saudara di bulan Ramadan ini, dengan situasi apapun, mari kita bersyukur kepada Allah. Saat senang kita bersyukur, saat susah kita bersyukur, semua kita kembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal-hal yang memang ini di luar nalar manusia, kita kembalikan kepada ketentuan kodrat iradat Allah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar kita bisa selalu mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu berhusnudzon dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Tidak selalu suudzon, karena suudzon itu akan selalu membebani pikiran hidup kita di dalam kita melaksanakan kehidupan di dunia ataupun di dalam kita bermasyarakat. Saudara-saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa menjadi renungan yang berharga dan bisa kita gunakan untuk menenteramkan teman, saudara, kemudian keluarga kita yang sedang terkena banjir, agar betul-betul kita bisa menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wa hum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.